Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Gria Asri 2 Sumber Jaya, Pejantan Tambun, Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita sekalian bisa hadir bersama-sama di tempat yang baik, di sebuah acara yang baik, dan insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik dan buruknya seseorang tidak bisa dilihat dari fisiknya, tidak bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, tidak bisa dilihat dari pangkat dan jabatannya. Maka kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat fisik kamu. Kalau kemudian ukuran fisik itu menjadi yang utama, tentunya orang-orang yang berwajah tampan dan cantik yang paling mulia. Kalau ukuran fisik menjadi barometer, tentunya orang-orang yang bertubuh atletis yang paling mulia. Kalau saya lihat di sini, subhanallah, banyak yang badannya atletis tapi hatinya teletabis, bodinya Rambo, hatinya Romeo. Tetapi Rasulullah mengatakan wala ila suwarikum, juga tidak dilihat dari gambarmu, tidak dilihat yang paling mancung, tidak dilihat dari yang paling gondrong. Kalau ukuran kebaikan diukur dari gondrongnya, berarti orang segini banyak yang paling mulia adalah saya, dan orang yang paling jelek adalah Deddy Corbuzier karena nggak punya rambut. Kalau dilihat dari merongos atau tidaknya, dilihat dari mancung dan tidaknya, mohon maaf, istri saya itu hidungnya pesek, Pak. Tapi saya cinta banget dengan istri saya, makanya saya tidak akan menduakan istri saya, ya. Tidak akan, kecuali kalau tidak ketahuan. Yang jelas saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul Bu? Betul apa salah Bu?
salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Istri saya itu hidungnya pesek, maka saya yakin istri saya panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur? Jelas nafasnya ngirit. Beda kalau ibu-ibu yang mancung itu cepat mati. Kenapa? Boros. Kalau pilek pasti upilnya besar-besar, Pak. Menzizikkan. Orang baik dan buruk tidak pernah dilihat dari pangkat dan jabatannya. Betul Pak, yang sini tadi mic-nya mati belum dihidupkan soundnya. Ukuran, lah ini baru bunyi Pak sekarang. Dengar Bu? Oh banyak orang ternyata di sini. Saya gagal paham dengan yang di belakang sana. Sudah tua jilbabnya pink. Jijik. Saya pikir tadi jamaahnya cuma di sini, ternyata di sana ada. Ya Bu ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Ternyata di mana-mana sama, ibu-ibu sukanya yang berdiri. Apa Bu? Kacamatanya buka. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata bawa tongkat Pak. Sampai bandara Jeddah polisi heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Wah, saya waktu itu mikir, tahu dia siapa yang datang gitu kan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat katanya. Matane. Mari Pak diminum. Panjang amat sedotannya Bu. Saya itu nggak pernah minum apa-apa Pak, kecuali kelapa muda, nggak pakai apapun, sama kopi pahit. Kopi itu yang bagus pahit untuk melindungi jantung. Yang paling membingungkan kopi susu. Iya kopi susu Pak, kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur gitu. Makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya akali ya. Kopinya saya minum, susunya saya pegangi gitu. Yang dimaksud wala ila suarikum itu termasuk pangkat dan jabatan. Maka jangan hanya mementingkan fisik, jangan hanya fokus kepada fisik, tetapi melupakan faktor-faktor yang lain. Jangan hanya mengandalkan pangkat dan jabatan. Anda jadi orang yang memiliki pangkat dan jabatan gak lama. Anda jadi bupati, wali kota, gubernur cuman 5 tahun, 2 periode 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Kan sekarang lagi tren hobinya pejabat itu sekarang ditangkap sama KPK. Hobi itu Pak. Makanya saya menghitung sudah ada 120 bupati dan wali kota yang ditangkap sama KPK. Yang salah siapa? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Makanya begitu jadi pejabat pekerjaannya maling kaya kancil. Akhirnya ditangkap sama KPK. 5 tahun 10 tahun selesai. Tetapi yang dilihat oleh Allah apa? Walaki yang duru ila kulubikum, tetapi Allah melihat hatimu, wa a'malikum, dan perbuatanmu. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Maka sering saya sampaikan di mana-mana
Salah satu poin kenapa Deddy Corbuzier itu masuk Islam, gara-gara dia saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Kalau ibu-ibu Tambun jawabannya apa? Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Apa Bu? Dari mata turun ke hati. Subhanallah, kenceng salah. Ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Lah itu. Pernah Pak? Jijik. Saya tanya sama Deddy waktu itu, bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban Deddy Corbuzier sama dengan ibu-ibu di belakang. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab salah. Salahnya di mana? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seperti apapun pandangan matanya tidak akan mempengaruhi rasa cinta di dalam hatinya. Contohnya orang buta tidak pernah melihat pasangannya, nikah, hamil Pak. Kenapa? Karena hatinya cinta. Makanya kenapa saya melihat ibu-ibu menutupi mata saya dengan kacamata, karena saya memandang ibu-ibu tidak dengan menggunakan mata saya tapi menggunakan hati saya ya. Saya itu pakai kacamata karena saya sering ngaji di kafe dan klub malam. Supaya apa? Kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan begitu. Modus Pak, modus. Karena pengajian saya di kafe itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Yang ngaji, wah cantik-cantik Pak, wow. Di belakang sini, weh. Tua-tua. Maka orang belajar agama, saya mau tanya, yang benar itu hati yang mengikuti akal atau akal yang mengikuti hati? Ayo dijawab. Oi, cewek dijawab. Perempuan dijawab. Itu mainan HP terus. HP ini cross yang gaya. Saya itu bisa melihat ini HP-nya cross atau iPhone, nggak perlu melihat mereknya Bu, cukup dilihat dari flashnya. Kalau flashnya redup jelas cross. Cross. Sudah tua mainannya masih Facebook Pak. Ya Allah, kau lamat Bu. Ya kalau punya Instagram, Facebook yang di follow ya kiai-kiai Ahlussunnah. Kamu punya Instagram yang di follow Vanessa Angel. Ya Allah. Iki lucu meneh iki foto niki ya Allah iki. Iki HP merek apa ya? Kok lampunya gede banget itu loh. Ini aneh juga ini orang. HP-nya apa, lampunya apa, kopiahnya NU. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya enak amat. Coba dijawab, cinta itu yang benar, mohon maaf, belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Hati yang mengikuti akal. Salah.
Belajar agama itu yang benar, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Udah kenceng salah, pasti suaminya cepat mati tuh. Kalau belajar agama hati yang mengikuti akal, kita nggak akan percaya dengan cerita Isra Mi'raj. Kita tidak akan percaya dengan cerita Ibrahim dibakar tidak mempan. Itu pula yang dikatakan sama Deddy Corbuzier. Dia mengatakan apa? Ajaran agama itu banyak yang tidak masuk akal katanya. Contohnya apa bro? Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjalan Mekah Palestina naik ke langit ke-7. Naik bis saja 34 jam, pulang pergi 64 jam. Masa Isra Mi'raj hanya ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Ini mustahil kata dia, irrasional. This is unbelievable. Otakmu ora nyandak ini orang nyandak. Apalagi saya tanya, Nabi Ibrahim suruh motong anaknya Ismail, ini kan gila dia bilang. Kenapa bro? Anak cuman satu disuruh motong, kan gak masuk akal. Maka saya bilang belajar agama itu akal harus mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Itulah kenapa kemudian ayat pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi bunyinya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering mengatakan apa? Apa bedanya orang NO dan non NO? Bedanya satu. Lah wong NO itu biasanya gede atine, orang Muhammadiyah biasanya gede kok ndase kepiye to? Akale kok ndase iki lho. Bosok malah ngendas-ngendaske Muhammadiyah. Saya kasih contoh Pak. Kalau orang NU gede atine, orang Muhammadiyah gede akale. Oh, gak usah Muhammadiyah lah, orang non NU gitu saja. Kalau orang NU Pak disuguh kopi, nggak banyak tanya, langsung minum. Monggo Gus diminum, nggih. Dirasakan enak apa enggak. Kalau orang non NU dikasih kopi, diajak tanya Pak, ini kopinya sudah ada gulanya apa belum? Kalau orang NU nggak perlu tanya, cukup dirasakan enak apa enggak. Monggo Gus diminum, nggih. Kalau orang non NU, mari diminum kopinya, kopinya ada gulanya apa enggak? Tidak tanya. Contoh yang paling gampang begini, orang NU kalau diajak melakukan amaliyah, yuk kita tahlilan, nggih. Oke. Kalau orang non NU tanya dulu, tahlilan itu ada dalilnya apa enggak? Bisa membedakan ya. Orang NU dikasih minum kopi, monggo Gus diminum, nggih. Contoh. Ini minumnya saya juga contoh loh ya. Saya itu seringnya minum kopi Pak. Kemarin saya ditawari jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak Pak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi itu gulua, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Iklan itu yang jujur cuma satu, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Lah itu. Masuk Pak Eko. Nggak percaya dibuka, ayo. Ambiar. Kalau orang NU diajak sholawatan, ayo sholawatan, nggih. Kalau orang non NU dadak tanya, pakai tanya dalilnya apa. Jadi apa-apa yang ditanya dalil. Contoh begini, saya ditanya sama orang yang tidak suka dengan amaliyah Ahlussunnah. Orang NU kenapa sih kalau baca tahlil kepalanya kok pakai digerak-gerakkan? Wah,
Dalilnya apa? Apa boleh? Ya Allah. Emang toh orang NU itu kalau baca dalil, baca tahlil kepalanya bergerak-gerak toh? Ada yang manduk-manduk toh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nyerong. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah. Ada yang kayak endong di lor di kidul. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah, la ilallah. Yang cepet banget juga ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah, la ilallah. Yang muantepol juga ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang terlalu lebay juga ada, kemayu banget. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu saya ditanya dalilnya apa, boleh apa enggak, saya jawab boleh. Alasannya apa? Ya kenapa? Wong das-dase dewe. Wong kepala-kepalanya sendiri kok cerewet. Yang nggak boleh itu membaca tahlil sambil menggerakkan kepala temannya. Orang ngobahakin dase koncone. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilallah, la ilallah. Koyo ngono dadak tanya ada dalilnya apa enggak. Kalau orang Ahlussunnah nggak perlu tanya, apalagi yang perintah kiai. Makanya sekarang kok banyak orang yang tidak suka dengan amalan Ahlussunnah bikin macam-macam. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Masa nggak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Bedanya apa tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Dari mana Bu? Tahlilan. Karena sudah membaca tahlil. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Masa gara-garaan nggak boleh? Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya gondal gandul. Kotang boleh, kotangan nggak boleh. Ya kewer-kewer. Ini namanya orang yang gagal paham. Makanya supaya hati dan pikiran ini sinkron butuh guru. Ngaji itu butuh guru. Karena Bapak Ibu, orang itu kalau cerdas intelektualitasnya, spiritualitasnya ini goblok, nggak akan jadi orang baik. Orang kalau spiritualitasnya ini baik tapi akalnya goblok akan banyak ditipu sama orang. Saya kasih contoh, orang yang akalnya cerdas, hatinya nggak jujur, sama orang jujur tapi akalnya tidak cerdas. Ibu saya di Lampung sana, saya itu aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Ibu saya di Lampung itu Pak, itu punya rewang, kata orang Jawa, pembantu. Tapi saya tidak pernah memanggil dia pembantu. Rewang kata orang Jawa. Ini diangkat jadi rewang oleh ibu saya. Kenapa? Ketika saya kecil, orangnya jujur tapi goblok. Bukti gobloknya apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Satu saat rewangnya ibu saya ini nerima surat cinta dari calon suaminya. Dulu kan nggak ada HP, belum ada SMS, belum ada WA, adanya surat-suratan. Begitu nerima surat, bahagia, saking senengnya tiap hari suratnya diciumi. Muah, 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 muah. Saya tanya, Mbak itu apa? Surat cinta Gus. Dari siapa? Calon suami saya. Isinya apa? Saya nggak tahu. Wong saya nggak bisa baca.
Akhirnya saya bilang, kamu mau tahu isinya enggak? Ya mau, caranya gimana? Saya bacakan. Dia bilang, jangan, nanti kalau dibacakan sama Gus nanti denger. Saya bilang, supaya saya tidak dengar gampang, suratnya saya baca, telingaku kamu tutup. Lah karena orang goblok, mau Pak. Berarti kalau telinganya ditutup tidak dengar, ya tidak dengar. Akhirnya suratnya saya baca, telinga saya sama mbaknya ditutupi. Saya batin goblok. Begitu saya selesai baca, dia tanya, Gus Miftah nggak denger toh? Enggak, tak bilang. Ini orang yang hatinya jujur tapi intelektualitasnya goblok. Jadi gampang dibohongi. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan sama bapak-bapak di sini, Pak. Kalau Anda cari istri, suka yang pinter apa suka yang goblok? Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu diam saja ya. Ibu-ibu nanti ada pertanyaan tersendiri, oke? Bapak-bapak tolong dijawab, kalau Anda cari istri suka yang pinter apa goblok? Goblok apa pinter? Mayoritas goblok. Pertanyaan kedua, kalau Anda cari istri suka yang manut apa suka yang bantah? Suka yang manut, berarti pilihan Anda tepat. Karena Anda cari istri yang manut berarti cocok kalau istrinya goblok. Karena kalau goblok itu biasanya manut, kalau pinter bantah. Itu berarti secara tidak langsung Anda mengatakan istrimu adalah istri yang goblok. Wahai para istri goblok rahimakumullah. Yang bilang suamimu loh. Coba kalau ibu-ibu disuruh milih, dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Malah dibilang pamer. Saya copot. Nah, malah mudah-mudahan ketinggalan. Saya pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan akik saya. Ibu-ibu coba dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Tambun pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim, alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu suka dengan keluarga Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Setuju bapak-bapak? Setuju, codot kok. Kasihan amat ibu-ibu. Kenapa Bu? Oh, yang sana langsung jawab, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga nggak apa-apa. Sebaliknya, saya punya temen, otaknya cerdas, tapi hatinya ini nggak baik. Saya haji tahun 2015, ketemu kawan saya dari Madura. Orang Madura itu kan cerdas-cerdas. Ya akui, kawan saya dulu Madura itu cerdas-cerdas banget, pinter-pinter. Madura itu kalahnya cuma 1, lomba TTS. Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak gitu kan. Makanya orang Madura itu kalau daftar polisi atau tentara banyak ditolak karena berhitungnya salah terus. Kalau orang Tambun berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa berhitung 1. Saya orang Madura, Gus. Ini Madura. Nah, kan? Madura. Coba kalau ngimamin sholat, iyana kana abudu wa iyana kana nasta'in gitu. Tapi orang Madura itu alim-alim luar biasa. Luar biasa orang Madura itu. Dan saya banyak punya teman Madura, rata-rata istrinya 3, Pak. Berapa bro istrinya? Oh, berarti orang Madura yang abnormal gini ya.
Kalau istri saya alhamdulillah sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun, mati. Nah, jadi saya bilang sama istri saya, kita harus hormat kepada siapa? Ibumu, 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 bapakmu. Istri saya tanya, bapaknya berapa bunda? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Istri saya pinter, masak terong dipotong-potong. Istri saya bilang, abah ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa bah? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana bah? Ya dipotong-potong bun. Berani mah, aku bilang. Sekali aja sakit ya pak ya. 3 kali, gila lu Ndro. Kawan saya Madura ini pinter, tapi hatinya nggak jujur. Haji sama saya tahun 2015. Kebetulan dia seorang lawyer. Apa itu lawyer? Pengacara. Di depan Masjidil Haram itu ada tulisan mamnu'ut tadkhin. Artinya apa? Dilarang merokok. Padahal mayoritas orang Madura itu NU, dan NU itu rata-rata merokok. Maka orang NU ngerokok itu hukumnya makruh, orang Muhammadiyah haram. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya pemerintah bagi perokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Makanya haram orang Muhammadiyah itu. Para orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da daharu, gitu kan. NU smoking. Tapi orang NU ngerokok itu terbukti. Ada banser pergi ke hutan, hilang nggak bisa pulang. Di dalam hutan ketemu 2 orang, akhirnya 3 orang tersesat. Ketemu jin, ditanya sama jin, kalian minta apa saya kabulkan. Yang pertama preman, saya sukanya nikah, dikasih istri 4, masuk kamar 5 tahun. Yang kedua, kamu sukanya apa? Pemak saya pemabuk, tolong dikasih minum, masuk kamar 5 tahun pakai botol. Terakhir banser, kamu sukanya apa banser? Rokok, masuk kamar 5 tahun. Setelah 5 tahun dikeluarkan dari kamar. Yang suka perempuan istrinya 4 keluar dari kamar kewer-kewer. Yang suka mabuk keluar dari kamar 5 tahun kewer-kewer. Begitu banser keluar dari kamar sehat. Akhirnya ditanya sama jin, yang lain kewer-kewer, kenapa kamu sehat? Perokok. Jelas, yang salah kamu kok jin. Kenapa? Ngasih rokok nggak ninggali korek. Wow. Dimotok. Kawan saya Madura ini ngerokok, Pak. Padahal ada tulisan mamnu'ut tadkhin di depan Masjidil Haram. Saya doakan semua yang hadir malam hari ini bisa pergi Mekah Madinah. Kalau cuma namin tok, yakin nggak berangkat. Daftar bu, daftar. Punya uang 100.000, besok hari Senin ke bank. Buka buku tabungan haji, cukup 100.000. Dapat buku warnanya hijau, ada tulisannya labaik Allahumma labaik, ada gambarnya unta. Kan lumayan, bayar 100.000 sudah bisa melihat gambar unta. Sekarang haji ongkosnya berapa Pak? 36 juta. Anda tadi sudah punya tabungan berapa? 100.000. Kan hanya kurang 35.900.000. Caranya gimana? Diansur 100.000, 100.000. Kok belum berangkat sudah mati? Nggak apa-apa. Contohnya umpamanya kamu namanya siapa bansernya? Samsudin. Samsudin sudah daftar, belum berangkat mati. Besok ditanya sama malaikat, hei Samsudin. Ya saya. Kamu sholat? Sholat. Pengajian? Ngawal kiai. Sodakoh? Kadang-kadang. Poso? Kalau nggak konangan. Terakhir Samsudin ditanya, Samsudin, kamu haji? Jawab Den, belum malaikat. Malaikat pasti tanya, kenapa kamu nggak haji? Kamu jawab, ya salah kamu malaikat. Belum berangkat kok sudah dimatikan. Ya selesai. Malaikatnya diancuk Udin gitu. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Istri udah punya istri belum? Sudah. Wajah pas-pasan kok laku ya. Mudah-mudahan Samsudin pulang istrinya hamil lagi. Kembar 15.
Istrinya berapa Pak? 1. Anaknya 4. Masya Allah, pinter bikin anak ya. Dia ngerokok Pak di depan Masjidil Haram. Bul. Polisi Arab namanya apa? Askar. Marah. Mood, matikan. Switch off, matikan. Akhirnya rokoknya dibunuh Pak. Saya jadi ingat Kiai NU ngerokok di samping dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai, kalau ngerokok terus bisa mati loh. Apa kata Kiai NU? Ya kalau mati disulut lagi kan. Kiai NU dilawan. Kayak saya sowan Kiai Ma'ruf Amin sama Deddy Corbuzier, saya bilang, Pak Kiai Ma'ruf, apa le? Ada isu. Isunya apa? Katanya besok kalau Pak Kiai mati jadi wakil presiden akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau yang mati saya, kalau yang mati Jokowi kan saya presiden. Kiai NU dilawan. Iya, selawatan dulu aja yuk. Biar anak hadrah itu bekerja. Ngapa mau ngingah-ingih ning kono? Mau selawatan? Pengen lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu lama saya sudah lupa Pak. Ya, selawatan. Minta lagu apa Bu? Cendol dawet. Ya Allah. Pengajian cendol dawet. Kamu itu ngundang Gus Miftah Pak Didi Kempot. Saya terakhir dengar kabarnya Didi Kempot nggak bisa jalan karena kecapean. Kenapa? Bareng lewati Sewu Kutoh. Kecapean dia ya. Banyakan tempat. Kemarin saya ngaji sama Didi Kempot di alun-alun Ponorogo. Ya Allah, yang datang lebih dari 70.000 orang. Ayo minta lagu apa? Kartonya nomor janji. Ditinggal Rabi. Apa? Ambiar. Kalau orang Madura biasanya lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Oh, Cak Dikin. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Ayo selawatan apa? Minta apa? Itu mas-masnya bisanya apa kamu? Apa? Korban janji? Ditinggal Rabi? Kartonya nomor janji? Yen aku sebeta suwe-suwe mlumah. Selawatannya wong NU saja bareng-bareng. Ini hari Jumat kan ini? Ya. Sholli wa sallim dan iman ala mada sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wada kurang kanjeng salih iman salih wa sallim dan iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman sholli wa sallim iman alam bada wal ali wal ashabi man qad
wal ali wal ashab biman qad wal hada kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wireng padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana salih wa salim daiman ala mada salih wa salim daiman ala mada wal ali wal azhar fi man qad wal hada wal ali wal azhar fi man qad wal hada kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga mengharap pahala Allah dan ridhonya salih wa salim daiman ala mada salih wa salim daiman ala mada wal ali wal azhar fi man qad wal hada wal ali wal ashab fi man qad wal hada sungguh aneh jika ini memang ada umat Islam yang tak cinta Indonesia sibuknya mencaci pemimpin negerinya fitnah sana sini kacaukan negerinya salih wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal hada wal ali wal azhar bi man qad wal hada ya Rabb dengan ini kami pun berdoa jaga negeri kami bangsa Indonesia persatukan kami hingga akhir masa tuh pemimpin kami bantu mereka semua salih wa salim daiman ala mada salih wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal hada wal ali wal ashab biman sekali lagi yang lebih khusyuk hadrahnya berhenti salih wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal hada wal aghni wal azhar bi man qad wal hada
Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat itu ibadah yang paling gampang dan pasti diijabah oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, anaknya nakal, tidur, pegang kepalanya disolawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh solehah. Al-Fatihah. Mustajab. Bapak-bapak juga gitu, punya istri cangkemnya cerewet, gampang. Tidur, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bini gua istrinya kagak cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Mati kau. Gitu, gendong anak ya udah selawati sholli wa sallim, dah keren. Gendong anak, nyok kita nonton ondel-ondel. Ya nggak apa-apa, tapi ya pakai sholawat. Bukan berarti nggak boleh nonton ondel-ondel, boleh. Tapi nonton ondel-ondel pakai sholawat. Gitu. Pengajian di samping kiai, kakinya diselonjor ke, ya Allah. Ya nggak apa-apa sih, tapi apa kamu nggak ngerasa? Tuh nggak kamu meletek-meletek. Ini yang rokok di depan Masjidil Haram, orang yang cerdas akalnya tapi kurang jujur hatinya. Dimarah sama polisi, matikan, mati pak. Polisinya pergi ngerokok lagi pak. Madura dilawan dek, gitu kan, rokok lagi. Polisinya datang yang kedua kalinya, matikan. Polisinya pergi ngerokok lagi sampai ketiga kalinya. Akhirnya polisinya jengkel, ngajak polisi yang lain, dipegang ini orang Madura, dibawa ke kantor pos polisi. Lah orang Madura itu cerdas. Di Arab Saudi itu orang buta, orang bisu, orang tuli tidak dikenai pasal dan hukuman. Maka begitu dia diangkat pura-pura bisu. Begitu diangkat langsung dia ngomong sama saya pakai bahasa isyarat. Ngejak ngomongnya sama saya pak. Akhirnya saya jawab. Nggak mau tahu apa yang terjadi. Sama polisi Arab dilepas pak. Karena dikira orang bisu, orang gagu. Akhirnya begitu polisinya pergi, saya bilang sama kawan saya Madura, hati-hati kalau kamu tidak segera bertobat pulang bisu beneran. Langsung sujud di depan Ka'bah, tangannya diangkat. Ya Allah ampuni saya dek, dek matamu kita bilang gitu. Sama Allah ampuni saya dek. Makanya orang yang selamat itu siapa? Orang yang cerdas secara intelektualitas dan unggul secara spiritualitas. Hari ini banyak orang cerdas tapi nggak jujur. Contohnya siapa? Pemimpin-pemimpin kita. Koruptor itu cerdas tapi tidak jujur. Makanya akhirnya maling uangnya rakyat. Maka di mana-mana saya bilang, kalau hewan yang makan tanaman di sawah, tupai itu bahasa Jawanya namanya apa? Bajing. Hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau pejabat yang makan uangnya rakyat namanya bajingan. Ini biar pejabat-pejabat dengar kita nih. Tapi insya Allah koruptor-koruptor itu masuk surga. Amin dia bilang. Begitu koruptor itu masuk surga, takmirnya Masjid Tambun protes sama malaikat. Malaikat saya nggak terima, itu ada DPR koruptor, kenapa dia masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai, Pak Takmir, Anda yang bersabar. Kenapa? Koruptor itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Oh. Kalau kunjungan kerja lama apa enggak bu? Enggak. Masuk bentar keluar lagi, neraka lagi. Kalau besok Kiai masuk surga yang awal banser. Maka saya bilang sama ibu-ibu, kalau cari menantu prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus banser? Jelas Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Wih banser jomblo, banser hitam. Ingat, banser nggak punya musuh siapapun dan tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, betul? Semua orang Islam apapun ormasnya adalah saudaramu, betul?
Kalau kita dimusuhi mendingan kita diam, doakan saja. Kalau Banser dibully diam saja. Saya itu orang yang biasa dibully pengajian saya diam-diam saja. Saya pas ngomong soal Banser dibully, komentarnya 15.000, tapi yang ngasih like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Mantap. Ya, Banser, Ansor, orang NU tidak punya musuh siapapun. Semua orang Islam adalah saudara kita, betul? Walaupun beda ormasnya. Kalau kemudian kita dibully, kita doakan saja, karena itulah akhlaknya Rasulullah. Jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Kalau jomblo ya beda, Pak. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Ambiar. Santai aja. Pokoknya saya di mana-mana mengatakan, orang NU, Banser, Ansor tidak punya musuh siapapun. Kalau kita dibicarakan kejelekan kita, nggak apa-apa. Kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya, ngono. Ambiar. Kamu malah galau. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet. Ambiar. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya supaya cerdas secara intelektualitas dan spiritualitas harus dibimbing oleh ulama dan kiai. Maka kenapa dikatakan alaikum bimujalasatil ulama? Wajib bagi kalian untuk bermujalasah dengan para kiai dan ulama. Makanya Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bimusyafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Supaya apa? La'alli an anala bimusyafa'ah, supaya saya bisa mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya kalau ibu-ibu belum soleh, berkumpulah dengan orang soleh, jangan dengan orang salah. Pengajian gak mau, kadang-kadang diajak ngaji, jawaban orang Jawa apa? Ayo makan ngaji. Wes tahu itu apa? Udah pernah. Kalau kamu diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati, besok kamu susah. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikatnya teriak, wes tahu. Merongos. Datang ke kiai siapapun, jangan membeda-bedakan kiai, jangan membanding-bandingkan kiai. Saya nggak suka, saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Orang NU itu dari dulu memuliakan Habib, menghormati Habib, betul? Kalau toh kemudian kita tidak sependapat dengan pandangan politik Habib tertentu, tetap wajib hormat walaupun tidak harus taat. Karena asasnya dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kalau Habibnya kamu tidak suka dengan isi ceramahnya, tetap wajib hormat walaupun tidak ikut-ikutan taat dengan isi ceramahnya. Pesan guru saya Habib Lutfile, semua Habib itu kiai-kiai jangan pernah kamu tinggalkan. Karena apapun, Habib itu adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi, ahli baitil Mustafa tuhuri, mereka orang suci. Apa bedanya Habib dengan kiai? Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Sama, saya ditanya apa bedanya fatayat dengan muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Ya kalau fatayat itu kelasnya ya STNK, setengah tua neng kenceng. Ya kalau muslimat STMM, setengah tua meh modar begitu. Alaikum bimujalasatil ulama, harus ketemu ulama. Ulama-ulama kita hormati. Nggak ada istilah kriminalisasi ulama.
Kalau kemudian ada ulama berbuat kriminal di proses hukum, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kalau ada kriminalisasi ulama, ulama nggak salah, dikriminalisasi, saya juga akan teriak. Tetapi kalau ada ulama atau kiai berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya proses hukum. Yang namanya kriminalisasi ulama itu apa? Ngundang kiai pengajian pulang gak diamplopi. Lah ini kriminalisasi, the real kriminalisasi. Dan itu bisa dilaporkan ke kantor polisi dengan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sebenarnya dikasih Gus, tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sekarang dikit-dikit kriminalisasi ulama. Saya siapapun saya dukung. Siapapun yang berbuat kriminal wajib ditegakkan proses hukum. Siapapun, mbuh kiai, mbuh santri, sama saja. Berbuat kriminal tangkap. Kecuali ada hal-hal yang lain. Tapi mohon maaf, nggak ada istilah kriminalisasi ulama. Polisi pun tidak boleh sewenang-wenang menangkap masyarakat, betul? Kalau tidak bersalah ya harus dilepaskan. Tapi di Indonesia Pak sekarang yang marah itu dua laju inflasi. Laju pertama, inflasi mencaci maki. Laju kedua, inflasi minta maaf. Inflasi pertama mencaci maki, ketemu Jokowi bunuh, tangkap polisi, minta maaf saya khilaf matane. Ketemu Banser monyet, ayo takbir, cekel, nggak boleh. Banser nggak punya musuh, umat Islam semuanya bersaudara, betul? Maka kita jaga ukhuwah ini, karena Rasulullah mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Kamu tidak akan pernah masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Makanya supaya selamat ketemu dengan kiai, pilih pengajian yang benar. Saya sering mengatakan salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit neraka. Semua orang yang berbeda bid'ah, sesat, neraka. Ya kalau semua orang kamu nerakakan, pertanyaannya apa surganya mau kamu makan sendiri? Anehnya nggak mau ngaji, diajak pengajian nggak berangkat, pede masuk surga. Pertanyaan saya, malaikatnya kamu amplopi berapa? Apa-apa nggak boleh. Sholawat nggak boleh, maulid nabi nggak boleh, semuanya kafir. Aduh ya Allah, dakwahnya Gus Miftah itu mengislamkan orang kafir, sementara kebanyakan hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya itu setelah mengislamkan Mas Dedi, setiap hari permintaan orang masuk Islam itu tinggi banget. Saya di Hongkong orang masuk Islam. Saya kemarin pengajian di Ponorogo, baru ngaji ada mbak-mbak datang ke panggung. Saya Katolik, saya mau masuk Islam, nggak ada paksaan karena Allah. Hampir tiap hari. Bahkan tidak hanya dari Indonesia, dari Australia, namanya Antonio Skodori. Wah, malah kayak ikan loh itu. Kenapa kamu pengen masuk Islam jauh-jauh dari Canberra datang ke Indonesia? Saya cari Gus Miftah. Kenapa mau masuk Islam melalui saya? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan. Masya Allah. Yang slow-slow saja, jangan gampang menyalahkan orang. Orang-orang yang menyalahkan orang lain itu biasanya mohon maaf, dolannya kurang ado, tidurnya kurang malam, temennya kurang banyak, kopinya kurang pahit, kurang kental bro. Yang slow-slow saja. Saya tidak pernah sekalipun mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam, tetapi Deddy Corbuzier tertarik masuk Islam gara-gara pembawaan Gus Miftah dan pemahaman Gus Miftah tentang Islam menyenangkan. Dia bilang, yang ngajak masuk Islam saya banyak, yang nggak pernah ngajak cuman elu. Tapi kenapa kamu tertarik masuk Islam melalui saya? Karena Islammu menyenangkan. Bahkan seminggu sebelum dia masuk Islam telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya jawab, nggak usah. Loh, emang kenapa? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Kamu nggak akan kuat.
Cukup aku saja Ferguson, saya bilang. Tapi dia ngeyel, saya harus masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang kalau kamu pengen masuk Islam di Jakarta, saya teleponkan Imam Masjid Istiqlal. Teman-teman kamu ustadz banyak, kenapa nggak di situ saja? Enggak, karena Islammu menyenangkan. Saya tanya, apa indikasinya Islamku menyenangkan? Jelas, kamu pengajian di mana-mana diterima, di pondok pesantren diterima, masyarakat umum diterima, klub malam terima, lokalisasi terima, jamaah umum terima, WTS terima. Wow. Maka namanya PSK, perempuan suka kelon. Bisa ae. Siapa yang biasa main ke tempat lokalisasi? Mereka yang punya ATM, alat tusuk manual. ATM. Kenapa harus ketemu kiai? Al ilmu bila saikhin fasaikuhus seton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Jangan hanya dengerin radio. Kadang-kadang ngajinya cuma pakai radio, nggak jelas ustadznya siapa. Yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Kalau ada suaranya nggak ada wujudnya, namanya entot. Ya kan ada suara nggak ada wujud, namanya entot. Makanya Gus Miftah bikin lagu judulnya entot. Son sembore semiki masya taudan jero ati ana suarane ra ana wujude entot jenenge. Kalau gurunya kentut, mondoknya di mana? Nggak mungkin di Asidikiyah. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya kita bersyukur di Jakarta, di Bekasi, di Tambun banyak kiai dan ulama. Mudah-mudahan dengan bimbingan mereka, insya Allah hidup kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Saya harus pindah ke Cikarang, sudah jam 10:30 dan pengajian dianggap selesai. Panjang atau pendeknya isi ceramah tergantung isi ATM-nya ya. Enggak Bu, kasihan yang di Cikarang udah nunggu-nunggu. Kita tutup dengan sholawat hasbi robbi 3 kali. Silakan diamalkan, setiap habis sholat dibaca 3 kali. Kemudian ditutup dengan Fatihah. Pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 11 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Untuk semua hajat kita, Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.